Shalom saudara-saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini, lanjutan dari topik sebelumnya dari seri pesan tersembunyi, dan minggu ini kita akan melihat bagaimana headset di dalam Yesus mau mengubahkan kita, saudari. Kita lanjut aja, tapi beberapa sebelumnya kita review dulu karena ini berkaitan erat, bahwa dalam perjanjian baru, pribadi Yesuslah yang menjadi kepenuhan headset. Pernyataan headset yang dalam perjanjian lama tidak bisa diterjemahkan dalam satu kata saja, itu dapat dilihat di dalam pribadi Yesus. Ya, saudari, yaitu firman yang jadi manusia. Bahwa lewat Yesus kita mendapat pemberian terbesar, kita mendapatkan pengorbanan terbesar, dan kita mendapatkan warisan terbesar. Dan ketika Tuhan berkata, firman Tuhan berkata terbesar, ini bicara absolut. Maksudnya absolut apalah? Dulu, sekarang, dan selamanya tetap terbesar. Kalau dunia relatif, dulu mungkin terbesar, tetapi belum tentu sekarang. Ataupun sekarang mungkin Anda terbesar, tetapi belum tentu next time, ataupun di depan, saudara. Ya. Dan pemberian terbesar ini, pengorbanan terbesar ini, warisan terbesar ini, datang melalui Yesus. Yesus adalah putra tunggal Allah yang diberikan bagi kita. Dan Yesus mati, dengan itu adalah korban yang terbesar yang bisa pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Saudari, melayakkan Anda dan saya. Dan oleh karena kebangkitannya, Yesus membuat warisan Anda dan saya menjadi suatu warisan yang terbesar, saudari. Harganya apa bagi kita? Kita tidak membayar harganya, kita nggak layak, dan kita nggak kerjakan apa-apa. Semua oleh karena Tuhan. Mungkin Anda bertanya, kalau begitu kita nggak usah kerjaan apa-apa. Salah, saudari. Ingat, ini adalah pribadi. Ketika Anda berhubungan dengan pribadi, dan pribadi itu begitu mengagumkan, nggak mungkin kalau tidak mengubahkan kita, saudari. Kita lihat aja bahwa yang menjadi musuh ataupun jadi antitese daripada headset adalah performance minded, yaitu orang-orang ataupun pola pikir yang mengandalkan karya manusia. Dan ini terjadi pada Petrus juga ketika dia bertanya kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu mengikuti Engkau. Nih, kami sudah berkorban, kami lebih banyak lakukan buat Engkau Tuhan. Apa yang kami peroleh? Tuh, ingat saudara-saudari, Tuhan Yesus, ya, kalau orang mau bicara tentang Taurat, dia akan menjawab secara Taurat, saudari. Ya, dalam Amsal dikatakan, ya, jawablah orang bodoh dengan kebodohannya. Kalau orang bodoh kita jawab dengan hikmat, dia nggak akan terima. Jadi demikianlah Tuhan jawab dengan Taurat. Kalau Anda baca selanjutnya, itu adalah jawaban Taurat yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa diberkati dengan cara perbuatan kita. Kelayakan perbuatan. Harus apa? Harus berdasarkan dilayakan. Dan ketika Petrus melakukan kebodohan terbesar, penyesalan terbesar, yaitu menyangkal Yesus, dan Yesus bangkit, Yesus menemukan Petrus di tepi danau Tiberias, dan dia bertanya, Petrus, apakah engkau agape, kasih yang tak bersyarat, dan lebih daripada mereka, lebih baik, lebih besar, lebih segalanya, saudara. Tapi jawab Petrus adalah, benar Tuhan. Kata benar di sini artinya benar aku mengasihi, bukan. Ini menekankan, Tuhan engkau benar, engkau tahu segalanya, gitu ya. Bahwa aku mengasihi, filio. Filio di sinilah kasih antar teman, saudari. Jadi Anda melihat Petrus sama sekali tidak layak secara hati, tidak lebih besar ataupun lebih mampu daripada yang lain, tetapi Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yang Tuhan mau perlihatkan di sini adalah dia mau perlihatkan, Petrus, engkau nggak layak secara hati kemampuan, tapi aku percayakan, aku telah melayakkan. Inilah headset. Sehingga ketika Petrus mengalami pribadi Tuhan yang headset, Petrus berubah. Dan ketika dia dengan Yohanes bertemu dengan seorang yang lumpuh minta-minta di depan bait Allah, maka dia katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, ini adalah pewahyuan yang luar biasa. Petrus mengerti bahwa dia nggak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, emas perak bicara apa yang dilihat dunia. Apa yang kupunyai, tapi dia punya sesuatu. Apa yang dia punya, itu adalah sesuatu yang dari Yesus. Saudara, inilah kunci ketika Anda mau melihat otoritas Anda dilaksanakan, doa Anda terjadi. Amin, saudara. Yaitu apa yang kupunyai. Karena Anda nggak bisa
mengalirkan, memberikan sesuatu tanpa Anda mempunyai sesuatu. Bukan tentang kehebatan Anda, tetapi ingat, hesed. Hesed adalah Petrus tahu bahwa dia telah menerima pemberian terbesar. Yesus ada di dalam dia. Dia telah menerima pengorbanan terbesar. Dia telah dilayakkan dengan korban Yesus. Dan dia telah menerima warisan terbesar, yaitu janji-janji Allah. Bahwa engkau akan menumpang tangan orang sakit dan orang itu sembuh. Itu janji Allah. Itu ada pada dia. Dan Petrus katakan, itu yang aku alirkan. Saudara-saudari, inilah ketika Anda berdoa, ketika Anda mendoakan orang lain, apapun juga, ketika Anda menggunakan otoritas Anda, milikilah pola pikir hesed, yaitu Anda tahu bahwa Yesus di dalam Anda, karena Yesus adalah pemberian terbesar. Bukan tentang kehebatan kita. Pengorbanan terbesar membuat Anda layak. Anda layak perkataan, Anda layak bersekutu dengan Tuhan, dan Anda juga telah menerima warisan terbesar. Maka bukan tentang kita, tetapi hesed, yaitu pribadi Yesus yang Anda telah miliki, Anda dan saya telah miliki. Alirkan itu. Maka Petrus memakai itu, dia mengalami kuasa Tuhan. Saudara, hari-hari ini juga Anda dan saya Anda telah disembuhkan, tetapi kemudian alirkan. Untuk apa? Apa yang dapat kulakukan dengan tubuhku? Yesus hidup di dalam tubuhku, Roh Kudus menghidupkan tubuhku yang fana. Lalu Anda alirkan tubuh Anda mau gunakan untuk apa? Buat kemuliaan Tuhan. Kalau kita juga telah diperkaya Tuhan, apa yang kau bisa salurkan dengan kepunyaanku? Kalau kita sudah diberikan otoritas, apa yang dapat kuubah dengan otoritasku? Kalau kita sudah diberikan nafas hidup, bagaimana aku gunakan hari-hariku, saudara? Karena orang-orang yang mengenal hesed, yaitu hidup dengan hesed, bukan mengenal hesed secara pengetahuan, tapi hidup dengan hesed, bergaul dengan pribadi Yesus yang adalah kepenuhan daripada hesed Allah, maka saudara-saudari, segala sesuatu yang kita lakukan, kita alirkan dari sesuatu yang Tuhan alirkan buat kita. Amin. Dan itulah yang Petrus, ataupun juga diperlihatkan oleh Petrus, bagaimana hesed mendorong dia untuk menjadi saluran yang mengalirkan. Saudara-saudari ingat bahwa di dalam Yeskiel, dari bait Allah, tata bait Allah mengalir aliran air. Dan kemana aliran itu juga mengalir, di kiri kanannya tumbuh pohon-pohon dan buah-buahan. Saudari, artinya ketika Anda mengalirkan apa yang datang dari tata Allah, dari kasih Tuhan, dari pemberian terbesar, pengorbanan terbesar, warisan terbesar, maka Anda akan mengalirkan kehidupan, dan Anda sendiri pun nggak akan kekurangan semakin Anda menjadi hidup, saudara-saudari. Dan kemudian juga yang lain juga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang ini luar biasa, saudara-saudari. Kita akan ulang lagi minggu lalu sudah, tetapi saya mau kita, ataupun Tuhan juga mau kita tekankan lagi supaya pola pikir kita terus berubah, karena diingatkan. Anak yang bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang itu adalah kurang ajar sekali, saudari. Kedagingan sekali, dia memboroskan untuk hal yang daging. Lalu kemudian ada lagi kakaknya yang sulung. Dia adalah orang yang mau orientasinya kepada performance, karena dia nggak ngerti. Dia bilang, Bapak, aku nggak pernah langgar, aku lakukan yang terbaik buat Bapak, tapi nggak pernah Bapak kasih aku seekor kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dia nggak ngerti. Dia pikir untuk bisa menikmati, dia harus bekerja, dia harus berkorban. Padahal segalanya sudah Tuhan sediakan, saudari. Tapi bapaknya adalah sumber hesed. Dia luar biasa, saudari. Ya, dia menerima anaknya dan dia memberikan jubah terbaik. Saudara-saudari, tahukah Anda ketika Tuhan Yesus mengasih tentang perumpamaan ini menjadi heboh di antara orang Israel. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini tentang anak bungsu, mereka tahu dalam hukum Taurat, dalam kitab Ulangan, anak bungsu itu adalah anak durhaka yang memboroskan uang, suka mabuk. Saudari, tidak taat, memberontak, kurang ajar, harus dibawa kepada jemaat Allah untuk dirajam oleh laki-laki lain ataupun pemuda-pemudi lain, saudari, sampai mati. Anda ngelihat bahwa anak bungsu ini harusnya dihukum mati dengan menderita dirajam dan aib di hadapan banyak orang, saudari. Tetapi ketika Yesus kasih perumpamaan tentang anak yang hilang,
tokoh utamanya adalah sang Bapa, sumber Hesed. Daripada anak ini harusnya dibawa kepada jemaah untuk diadilin, tetapi Bapa ini peluk dengan kasih, dia berlari, dia rangkul, dia cium, saudari. Harus anak ini menderita dan dipermalukan, tetapi dia diangkat, dikasih jubah terbaik, dikasih pakaian terbaik, dikenakan cincin terbaik, sekatikan sepatu terbaik, otoritas, saudari. Dan akan dipestain, saudari. Anak bungsu ini akan terbelalak melihat apa yang bapaknya lakukan. Hasilnya bagaimana? Saya percaya. Karena bapak itu dengan hesetnya menerima anak itu, mengasihi anak itu, memulihkan anak itu, diberikan segala yang terbaik, maka anak bungsu ini akan mengerti, akan kagum dengan pribadi bapak, dan mulai mau tahu isi hatinya. Demikian juga orang-orang yang memiliki pengenalan dan bergaul dengan Hesed-minded, yaitu dengan Allah sebagai Hesed, sebagai pemberian terbesar, pengorbanan terbesar, warisan terbesar, maka mereka akan semakin menghargai Allah, bukan semakin mencari celah untuk berbuat dosa. Saudara, nggak mungkin, karena kita bicara tentang pribadi di mana kita berhubungan. Tolong direnungkan, Tuhan mengundang kita semua. Ketika kita mulai merenungkan ini aja tentang Yesus, bahwa dia adalah pemberian terbesar, saudara-saudari, ini bukan sekedar pengetahuan, saudara-saudari. Kalau Anda tahu yang terbesar dari segala-galanya, pengorbanan terbesar yang bisa diberikan, dan warisan terbesar sudah diberikan kepada kita, kenapa kita mau terganggu dengan hal-hal kecil yang datang dari dunia? Penderitaan, masalah, kenapa kita terganggu? Kenapa kita terganggu dengan harta benda, saudari, sehingga kita menjadi iri dengan orang-orang lain. Kita juga menjadi pahit hati. Kenapa saya setengah mati tapi saya nggak bisa menghasilkan lebih banyak dari orang-orang yang malas, yang diam-diam aja. Saudara, kita udah nggak peduli. Kenapa? Karena kita sudah menerima yang terbesar. Anak-anak Tuhan, yuk mulai kita balik kepada kebenaran di mana kita mau hidup bersama pribadi Hesed ini, bersama pribadi Yesus. Dan bukan hanya tahu, tapi menghidupkan. Yesus yang terbesar sudah diberikan. Pengorbanan terbesar sudah dilakukan, sudah terjadi. Warisan itu sudah diberikan, warisan terbesar. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu, saudari. Kadang kita nggak sadar. Amin. Yuk kita mulai sadari hal ini. Menyadari ini aja akan mengubah hidup kita, saudari. Bagaimana ini juga mengubah hidup Paulus ketika dia baru bertobat. Dia bilang, saudara-saudari, dia bilang, dari semua para rasul, aku gak kalah dengan mereka. Gak kalah dalam hal apa? Dalam pengetahuan, dalam perbuatan, dia Paulus lebih mungkin daripada rasul lain. Maka dia bilang waktu pertama kali dia terima Yesus, tapi kemudian ketika dia menjadi tua dan dia mulai mengenal Tuhan, dia bilang, akhirnya dia menyadari ketidaklayakan dia. Bukan dibandingkan dengan orang lain. Kalau dibandingkan dengan orang lain, Paulus mungkin luar biasa hebat, tapi dia melihat pada kekudusan Allah yang absolut, ke standar Tuhan yang absolut. Dia bilang, akulah yang paling berdosa. Saudara-saudari, tetapi dia lihat karena itu untuk aku paling berdosa supaya Tuhan, keindahan Tuhan semakin nyata. Akhirnya di masa tuanya dia berkata, saudari, dia katakan bahwa sebenarnya aku ada sekarang oleh kasih karunia yang dianugerahkan padaku, supaya nggak sia-sia aku bekerja lebih keras. Dia akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi sebagian orang bekerja lebih keras. Bagi sebagian orang adalah dia semakin lebih setia. Bagi sebagian orang dia semakin mau memberi. Bagi sebagian orang dia semakin mau berjalan sungguh-sungguh ngikutin Tuhan, ngikutin kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya dikatakan, bukan aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau ada yang baik dari aku, itu karena kasih karunia Tuhan. Aku memancarkan Hesed Tuhan. Amin. Inilah kesadaran ketidakalayaan diri membuat Paulus selalu datang kepada Tuhan dan minta diperbaikin. Saudara-saudari, orang yang hidup dengan Hesed, bergaul dengan Hesed pribadi Allah, akan datang terus ke Tuhan karena semakin menyadari ketidaklayakannya.
dan berusaha untuk terus menjadi pribadi lebih baik bersama Tuhan. Amin, saudara-saudari. Dan ayat ini juga bisa dilihat di dalam Lukas 7, yaitu ketika seorang perwira, saya nggak bacakan, Anda baca sendiri, Lukas 7 sampai ayat 3 terus mungkin sampai 10, saudara-saudari ya. Bagaimana dia bukan orang Yahudi, seorang perwira ini, dan dia ada hamba yang sakit, kemudian dia kirim siapa? Kirim tua-tua Yahudi, karena dia sering berhubungan, karena dia sering menolong mereka membangun rumah bait Allah. Dan tua-tua ini datang kepada Yesus, ya, minta tolong, katanya ia layak, perwira ini layak dia tolong. Kenapa? Karena ia mengasihi bangsa kita. Ya, saudara, kalau ada berhubungan dengan kita dan baik buat kita, kita bilang orang ini layak, saudara-saudari. Ya. Tapi buat Tuhan, apakah itu? Enggak. Tetapi Tuhan tuh sayang, baik sekali, murah hati sekali. Orang ini, orang tua-tua bilang, ia layak. Kenapa ia layak? Mengasihi bangsa kita. Bagaimana? Membangun rumah ibadat. Wow, saudara-saudari. Lalu kita tiru, harus bangun rumah ibadat supaya Tuhan berkenan. Nah, saudara-saudari. Kita ngelihat kemudian, apa yang terjadi kemudian? Ketika ia tidak jauh, Yesus nggak jauh lagi dari rumah perwira itu. Yesus akhirnya setuju, oke, kita datang. Lalu perwira itu ngelihat dari jauh Yesus datang, dia kaget. Dia nggak suruh Yesus datang, dia nggak suruh tua-tua itu ngomong sama Yesus untuk supaya Yesus datang. Maka perwira itu menyuruh sahabatnya, bukan dia sendiri yang datang nih, saudara-saudari. Perkataan ini bukan dikatakan langsung kepada Tuhan Yesus, tetapi sahabat-sahabatnya. Karena orang tua-tua itu salah ngerti, dia suruh sahabat-sahabatnya. Kamu bilang, Tuhan Yesus ya, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, sebab aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Alasan dia suruh tua-tua karena dia merasa tidak layak. Alasan dia menyuruh sahabatnya, walaupun Yesus sudah di depan mata dekat rumah dia, untuk datang kepada Yesus karena dia merasa nggak layak, saudara. So, dia bilang, Tuhan nggak usah datang, saya nggak layak. Baru dia ngomong. Caranya Tuhan, ngomong aja sepatah kata. Jadi banyak orang mengkhotbahkan ini, harus percaya sama Tuhan satu patah kata aja. Saudara, ngomong sepatah kata saja, kata perwira itu adalah hasil dia melihat ketidaklayakan dia. Makanya dia kirim tua-tua, dia kirim kemudian saudara sahabat-sahabatnya untuk bilang sama Tuhan, gak usah datang, karena aku gak layak. Intinya dia melihat dirinya gak layak. Orang-orang Yahudi, para tua-tua, mereka merasa mereka lebih layak dari bangsa-bangsa lain. Makanya ketika Yesus mendengar itu, ya dalam bahasa aslinya, kira-kira Inggrisnya, when Jesus heard this thing, bukan perkataan ini, bukan perkataan aku nggak layak itu, perkataan sepatah kata aja maka makan semua. Bukan, saudara. Ketika Yesus heard, artinya understand, mengerti, memahami keadaan, these things. Ya, ini plural, bukan satu perkataan, satu kalimat doang. Jadi dia ngelihat, oh tua-tuanya itu disuruh. Saudara, Yesus saat itu manusia. Ada yang dia juga nggak dalam kapasitas sebagai manusia, sehingga nggak semua tahu dia. Dia melihat, oh tua-tua itu disuruh loh, karena itu dia merasa nggak layak. Oh, sahabatnya juga, karena perwira ini nggak mau. Yesus datang karena dia merasa nggak layak. Dia nggak merasa bahwa membangun bait Allah membuat dia layak, saudara-saudari. Inilah yang Yesus bilang, wow, iman perwira ini adalah berdasarkan kasih setia Tuhan. Banyak orang Israel punya iman adalah karena Taurat, perbuatan. Tetapi perwira ini bukan orang Romawi. Dia bangun bait Allah, tapi dia nggak merasa itu membuat dia layak. Dia tahu kelayakannya bukan karena perbuatan, kelayakannya adalah karena kesetiaan Tuhan. Inilah yang Tuhan bilang, iman ini yang luar biasa. Perwira ini tahu Yesus pasti hanya bergerak karena hesed. Maka ini Tuhan Yesus bilang iman. Jadi ketika Anda bergaul mengenal hesed, maka nggak mungkin nggak mengaktifkan iman. Pemberian terbesar sudah diberikan, pengorbanan terbesar sudah kita terima, melayakan kita, warisan terbesar, janji-janji Allah sudah menjadi bagian kita, real, artinya Anda tahu dah, saudara, saya pernah tulis dalam renungan bahwa ketika kita minta kepada Tuhan, yakin itu sudah diberikan. Bagaimana kita bisa yakin? Kalau Anda melihat apa yang Anda minta itu sebenarnya sudah milik Anda. Karena Tuhan sudah wariskan kepada kita. Inilah aktifkan iman. Di dalam Roma 8:32 Anda dengar ya.
Kalau dia yang bahkan tidak mempertahankan putranya sendiri yang tunggal diserahkan, Yesus sudah diberikan kepada kita, putra Allah, pemberian terbesar itu putranya. Telah menyerahkan untuk menggantikan kita, pengorbanan terbesar, mati di kayu salib. Bagaimana dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu? Warisan terbesar, janji-janji Allah. Bagaimana nggak mungkin janji-janji Allah nggak digenapin? Saudara-saudari, saya mau katakan setiap janji-janji Allah sudah Tuhan bayar, sudah Tuhan lunasin, dan itu sekarang sudah menjadi milik Anda secara iman, spiritual. Tetapi ketika belum terjadi, jangan mundur. Karena itu sudah milik Anda. Kalau misalkan Anda punya barang, ya, Anda punya mobil, lalu Anda titipin ke orang, ada mobil itu sekarang dikuasai oleh seseorang, tapi mobil itu milik Anda, maka Anda harus datang ke dia, berikan mobil itu, ya kan? Kalau dia nggak mau berikan, saya nggak mau berikan ini saya mau pakai. Kalau Anda mundur, Anda nggak berdiri, itu milik saya, kamu harus berikan, maka orang itu akan pakai. Kalau orang itu, orang itu mungkin bilang, enggak, saya mau pakai. Anda bilang, ya udahlah. Setelah kalau Anda nggak ngotot, itu akan dipakai. Tapi kalau ngotot, nggak bisa, itu milik saya. Anda harus berikan. Anda nggak bisa melawan, ya, kebenaran itu. Nah, kalau kita ngotot, maka itu pasti terjadi. Demikianlah kalau kita berdoa sesuai dengan janji Tuhan, belum terjadi bukan berarti tidak terjadi. Kalau Anda melihat itu sudah jadi milik Anda. Inilah yang mengaktifkan iman kita, saudari. Inilah yang terjadi dengan, ya, mengerti dengan headset ini, saudari. Karena warisan terbesar janji Allah sudah diberikan pada kita, saudari. Dan akhirnya adalah, ya, ketika seorang ahli Taurat mencoba Yesus, guru, apa yang harus ku perbuat? Performance minded lagi. Yesus suruh, kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwa, segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Bisa nggak? Mungkin ada yang bisa, walaupun dikit sekali. Dengan segenap hati, segenap jiwa, jujur aja saudara, kekuatan kita, akal budi. Ya mungkin ada yang bisa 1-2, tapi dikit sekali. Karena ada yang bisa, kenapa? Ada bisa karena Tuhan gak pernah berbuat salah sama kita. Tuhan baik sama kita. Tetapi kemudian Tuhan tambahin lagi, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana saudara? Apakah Anda bisa? Ketika orang bilang, oh Tuhan, dengan Tuhan, oh aku bisa, tetapi pada sesama mengasihi diri sendiri. Saudara, hampir mustahil, kalau saya bilang mustahil. Itu dia. Anda nggak bisa memperoleh hidup kekal dari perbuatan. Mungkin kita mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, saya bilang tidak mungkin. Ya kita jangan munafik. Tapi Anda ngelihat sendiri. Yesus kemudian kasih perumpamaan tentang orang Samaria. Ini menarik, saudara. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau orang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, artinya dia orang Israel. Yerusalem adalah tempat untuk orang datang beribadah. Orang Israel dari mana-mana datang. Jadi kemungkinan yang dirampok ini adalah, ya, orang yang berziarah, orang Israel yang nggak tinggal di Yerusalem, nggak tinggal, ya, kemudian dia berziarah setahun sekali mungkin. Dan Anda tahu kalau orang berziarah, dia bawa harta dia dan dirampok habis-habisan sampai dia sampai koma mungkin, ya, setengah mati. Ada imam yang lewat, ahli Taurat, ada orang Lewi, ada imam, ada orang Lewi, ahli Taurat, mereka ngelewatin doang. Tapi kemudian ada orang Samaria. Anda harus tahu orang Samaria tidak disukai oleh orang Israel, dipandang sebelah mata. Saudara-saudari, dipandang sebelah mata. Karena mereka dianggap nggak murni, mereka bukan bagian orang Israel. Saudara-saudari, dipandang sebelah mata. Tapi orang Samaria ini bergerak oleh hatinya, oleh belas kasihan. Dia balut lukanya, dia menyirami dengan minyak anggur, dia menaikkan di atas keledainya, dia membawa ke penginapan, dia rawat, dan dia sediakan yang dibutuhkan. Bahkan dia janji, kalau kurang, aku akan bayar saat aku kembali. Wow, saudara-saudari. Tuhan tanya, siapa di antara mereka yang adalah sesamamu? Ingat, tadi yang menjadi batu sandungan bukan mengasihi Tuhan, tapi mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Mereka jawab, saudara,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Saudara, Tuhan ngomong sama ahli-ahli Taurat orang Israel. Mereka tahu jawabannya adalah orang Samaria, tapi mereka nggak mau ngomong karena mereka begitu menganggap orang Samaria rendah. Orang yang menunjuk belas kasihan, kenapa nggak bilang orang yang Samaria itu? Buat mereka nggak. Saudara, karena pola mikir mereka ada melihat selalu orang Samaria ini nomor 2, warga kelas 2, nggak penting. Saudara-saudari, apa yang Yesus sedang lakukan di sini, saya mau kasih tahu, saudara, dari hal yang disingkapkan. Kadang kita ngelihat ini udah biasa, tapi saya dapat pewahyuan yang lain dari Tuhan. Tuhan Yesus menyamakan diri dia sebagai orang Samaria. Kan Tuhan orang Yahudi. Iya, tetapi ini bukan tentang keyahudiannya. Tetapi bukankah kita seringkali menganggap Yesus Tuhan bukan yang nomor 1 dalam kehidupan kita? Bukankah kita sering menganggap Tuhan itu ya nggak harus yang jadi nomor 1? Kita sering menurunkan posisi Tuhan. Udah ya nantilah baca Alkitab belakangan, doa nantilah, kita ada mau makan dulu, mau doa dulu, mau pergi sama teman dulu, mau ke gereja nantilah, Tuhan juga ngerti lah. Tuhan ngerti tetap sayang, tetapi sikap hati kita menomorduakan. Kita nggak melihat orang Samaria. Yesus sedang merendahkan diri. Dia memperamakan diri sebagai seorang Samaria. Saudara, kalau Anda hilangkan Samarianya, Anda ganti dengan Yesus. Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan. Orang yang tergeletak itu nggak bisa ngomong lagi, udah koma, nggak lakukan apa-apa. Yesus juga kadang Anda nggak tahu bahwa Tuhan lakukan sesuatu bahkan ketika Anda nggak berseru, karena dia bergerak dengan headset, saudara. Belas kasihannya. Lihat, dia pergi membalut luka-lukanya. Saudara, yang Yesus lakukan sama kita adalah dia membalut, dia menyembuhkan luka-luka kita, saudari. Luka-luka ini akan membawa kematian kalau diamin aja. Kita ini sedang mati, tetapi Tuhan balut, Tuhan sembuhkan, saudari. Tuhan tebus. Kemudian Tuhan sirami lagi dengan minyak dan anggur. Anda tahu Roh Kudus, minyak lambang Roh Kudus, ya, urapan Tuhan dan anggur itu sukacita. Tuhan sirami dengan anggur dan dengan Roh Kudus dan sukacita ilahi. Lalu Tuhan naikkan, Tuhan angkat kita. Tapi Anda tahu di situ diperlihatkan orang Samaria itu menaikkan orang itu ke atas keledai. Keledai adalah ya, alat angkut saat itu, tapi nggak bisa keledai itu mengangkut 2 orang. Keledai bukan kayak kuda yang lebih besar, tapi kecil. Saya 1 orang. Akibatnya ketika orang Samaria itu menaikkan ya yang korban ini di atas keledainya, maka orang itu harus berjalan sendiri. Saudara, Tuhan mengangkat kita, tapi Dia yang bayar, saudari. Lalu Dia bawa kita, Dia tuntun kita, saudara, ke air yang tenang, ke penginapan tuh rest. Anda bisa nginep, Anda bisa tidur, Anda bisa rest. Anda bisa bersandar sama Tuhan. Lalu Tuhan rawat, pelihara, saudari. Ya, bukan sakit penyakit Anda aja, tapi semua pergumulan Anda. Lalu Tuhan cukupkan kebutuhan Anda. Bukankah orang Samaria ini Tuhan sedang gambarkan tentang Yesus, tentang diri Dia. Dia sampai begitu merendahkan. Anda nggak lihat nggak Tuhan ini luar biasa. Heset kau untuk dapat memberikan pemberian terbaik, untuk menjadi korban yang terbesar, untuk memberikan warisan yang terbesar. Dia rela merendahkan dirinya demi Anda dan saya. Apalagi yang bisa kita katakan? Bukankah hanya sekedar kagum luar biasa? Ayo saudara-saudari, ini isi hati Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk mengerti betapa Dia mengasihi kita. Betapa Dia mau membalut kita, Dia mau mengurapi kita. Dia mau mengangkat kita dan Dia mau menuntun kita supaya kita bisa bersandar, bisa rest. Dia mau rawat kita, dipelihara kita semua, dan Dia mau limpahkan kita, saudara. Tapi jadikan Dia heset. Jangan jadikan Dia orang Samaria, saudara. Amin. Anda ngelihat ketika Anda ngerti heset, Tuhan begitu sayang. Orang Samaria ini adalah gambaran Yesus. Dia bukan hanya tolong balut luka, tapi Dia berikan yang terbaik, dari terbaik berlimpah-limpah. Orang yang mengenal heset, hidup dengan heset, tahu bahwa Yesus begitu mengasihi sehingga ekspektasi saya, pengharapan saya nggak boleh negatif. Dan kalau pengharapan saya negatif, kalau pola pikir saya negatif, itu datang dari dunia.
dan si jahat. Tapi datang dari headset pergolongan Tuhan, selalu saya tahu bahwa ada hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Ada hal yang baik yang Tuhan sudah melayakkan saya lewat perbuatan dan pemberiannya, saudari. Pola pikir dan hidup dengan mindset headset akan membuat kita mengharapkan hal-hal yang baik. Karena sesungguhnya itu yang sudah Tuhan berikan, saudari. Yang menghalangi kita menerima hal yang baik adalah karena kita tidak melihat. Anda sering tahu bahwa banyak orang yang, misalkan contohnya paling gampang adalah yang sering orang pakai, dia punya tabungan 1 triliun tapi dia nggak pernah tahu. Dia harapkan yang buruk, saya kekurangan, akhirnya dia nggak pernah gunakan. Bukan karena kekurangan, karena tidak tahu. Saudara-saudari, kadang orang tidak tahu bahwa bagaimana kita ini begitu diberkati dengan pemberian Yesus. Pemberian terbesar, pengorbanan terbesar, warisan terbesar. Saya sering ngomong kayak begini, saudara. Kalau kita dapat yang terbesar, ini seperti kayak begini ya. Mungkin ini nggak tepat, tetapi ini kira-kira aja supaya Anda dapat gambar. Kalau Anda dapat 10 triliun, nolnya itu ada 10, saudara. 1, nolnya 10, saudara. 10 triliun itu 10.000 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta. Kalau dapat 10 itu saya nggak tahu bagaimana. Nah, kalau ada orang yang menipu Anda dengan 10 juta, sedangkan Anda punya 10 triliun, Anda mau nggak terganggu? Padahal Anda punya 10 juta. 10 juta itu kan dibandingkan 10 triliun kecil. Kalau Anda bisa melihat harga daripada pemberian terbesar, maka apapun yang di dunia nggak ada artinya. Itu yang dikatakan Paulus. Saudari, amin. Yuk, mulai kita melihat hal-hal yang benar. Mengenal headset akan mendorong kita menjadi saluran. Hidup bersama headset ini membuat kita semakin menghargai pribadinya. Sehingga kita mau tahu isi hatinya. Dan itu juga mengaktifkan iman. Dan membuat pola pikir kita jadi selalu mau positif, percaya segala yang baik pasti datang. Dan kemudian kita selalu sadar bahwa kita itu nggak layak, sehingga kita mau datang ke Tuhan supaya Tuhan ubahkan terus, ubahkan, buat saya jadi lebih baik, saya menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Itu dia, bukannya membuat kita jadi memanfaatkan, saya diperlakukan, Tuhan buat sesuatu bukan karena perbuatan saya, jadi sekarang saya berbuat yang seenaknya aja. Enggak mungkin, Anda belum mengenal headset, Anda belum pernah hidup dengan dia, Anda belum pernah menjamah headset itu. Kalau orang-orang yang tahu dan hidup dengan bersama headset pasti semakin datang ke Tuhan, semakin menjadi pribadi yang baik. Amin, saudara-saudari. Ini undangan buat Anda dan saya. Renungan baik-baik dimanapun Anda mendengarkan kebenaran ini. Tuhan sungguh-sungguh telah memberi yang terbesar karena Dia begitu sayang, begitu mengasihi kita. Sekarang, maukah Anda melihat isi hatinya dan meresponinya? Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.